Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih. Shalom. 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 Kayaknya kurang semangat nih, belum ada sarapan kali ya. Iya, sekali lagi ya. Shalom. Tepuk tangan buat Tuhan, meriah buat Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, kita kembali beribadah tempat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya menghimbau untuk semua handphone bisa di silent Bapak Ibu agar tidak mengganggu bagi ibadah. Terima kasih. Dan saya juga menyapa untuk Bapak Ibu yang berada di rumah yang beribadah secara online. Shalom Bapak Ibu, selamat beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan, saudara. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia, sebab Dia Allah yang sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap hari yang Kau berikan kepada kami Bapa. Setiap nafas Tuhan yang baru Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Janji-Mu selalu baru dalam hidup kami Bapa. Setiap hari, setiap saat Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Masing-masing kita mau ambil waktu sejenak saudara. Ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih Bapa buat hari yang Engkau beri Tuhan.
Cinta-Mu memuaskan kami Tuhan. Pertolongan kami Tuhan Yesus. Pertolongan kami. Berjanji Tuhan. Lebih banyak kami harus ini. Karena mereka berseru kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa buat kami Bapa. Yang percaya dalam perkara akan aku bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kita mengatakan kedua-dua saudara di dalam Tuhan. Lebih seulang di anak pujian ini kepada Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan menerangkan
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Tuhan dapat, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pagi hari ini Bapak, yang sakit sudah disembuhkan, yang benar-benar sudah dilepaskan. Karena Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan bersorak Tuhan, bernyanyi Tuhan, bermasmur bagi Raja kami yang hidup Tuhan. Kami alaskan Tuhan ibadah kami Tuhan hanya Tuhan yang berkuasa. Nama Tuhan Yesus yang berkuasa, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Yang siap untuk bersorak sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar? Selamat berikan salam sehati, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah kepada Tuhan. Kami harus digerbang dengan hati bersyukur.
Kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu. Saya mengundang anak-anak kita untuk maju dan didoakan. Yesus, haleluya. Bapak surgawi, pagi hari ini Tuhan menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, anak-anak masih kecil ini dibentuk dan dididik oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang luar biasa, diberkati Tuhan. Ya, anak-anak ini Tuhan boleh dipakai Tuhan pada saat-saat dia menjadi di mana dia berada. Terima kasih Tuhan, pakai anak-anak ini, lengkapi anak-anak ini Tuhan dengan kuasa-Mu. Dengan anak-anak ini Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dan disanjung tinggi di mana mereka berada. Berkati anak-anak ini, jadikan dia berkat di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah kedua orang mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Biar anak-anak ini boleh menjadi terang dan garam di mana anak-anak ini berada. Anak-anak ini Tuhan tempatkan mereka di mana mereka Tuhan bersosialisasi. Tuhan berkati anak-anak ini, jadikan anak-anak menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih yang menyerahkan juga guru-guru yang akan mengajar. Tuhan berkati mereka semua. Taruh hikmat-Mu kepada guru-guru sekolah minggu sehingga mereka boleh mengajar kebenaran firman Tuhan yang membawa anak-anak ini di dalam hidup, di dalam kebenaran, di dalam nama Yesus Kristus. Biar berkat-Mu turun atas anak-anak ini, turun atas guru-guru sekolah minggu yang mengajar di dalam nama Yesus. Sama berdoa, haleluya. Amin. Anak-anak kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sesuai dengan porsi mereka. Begitu juga kita yang ada di ruangan ini, kita sama-sama akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, sama-sama kita mau siapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan persembahan kita. Nanti Bu Saudari akan memimpin kita dalam doa persembahan. Berikan kami berlipat kali ganda apa yang Tuhan berikan, dan biarkan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat berikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita ulang pujian ini, aku diberkati. Terima kasih.
Seturut firman-Nya
Kadangkala kita berpikir secara emosi, secara logika kita. Tuhan sudah kerjakan banyak buat kita, yang terbaik. Kalau 2021 betul kita diproses dan menjadi luar biasa. 2022 harus menjadi tahun penggenapan janji Tuhan. The years of fulfillment of God's promise. Karena saya percaya waktu hidupmu berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak engkau pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. For His this way, He will provide to bless this life of mine. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagi. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Iman yang benar itu melakukan perintah Tuhan sembari percaya janjinya pasti digenapi. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Meskipun kami beribadah yang di rumah dan di gereja, tapi Tuhan tetap melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kami perlu Yesus dalam hidup kami perlu firman dalam hidup kami perlu pewahyuan. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap mendengarkan firman. Akhirnya berikanlah hati kami seorang murid yang mau dididik dengan firman-Mu. Kalau firman Tuhan mau mengajar kami, biarlah kami menyambutnya dengan sukacita. Kalau firman ini menyatakan kesalahan kami, biarlah kami boleh sadar akan kesalahan kami. Dan firman yang sama juga memperbaiki karakter kami. Dan akhirnya kami dididik dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapak Saudara, kami siap mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Kita berikan sekali lagi terima kasih untuk tim Praise and Worship. Haleluya, haleluya. Pulau Gebang Church, kalau kita singkat HPM. Bapak Ibu Saudara jangan salah mengerti, HPM itu bukannya Herman papanya Selo. Tapi haleluya, Pulau Gebang Church. Amin. Tuh, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Shalom. Saya mau tanya nih Bapak Ibu Saudara, kalau anak Bapak Ibu Saudara umur 10 tahun kira-kira kelas berapa ya dia? Umumnya kelas 4 ya Bapak Ibu. Umum kelas 4. Saya ketemu anak saudara. Kalau saya ketemu anak saudara tahun 2018, saya tanya namamu siapa? John dia. John, umurmu berapa tahun? 15 tahun Om. Oh, kelas berapa kamu? Contoh aja ini Bapak Ibu Saudara. Kelas 8 Om. Oh, keren saya. Keren. Tahun 2022 kemarin saya ketemu lagi. Hey John, apa kabar? Luar biasa. Wow, tinggimu tinggi sekali kamu sekarang ya John. Melebihi saya. Kamu sudah lebih tinggi dari saya John. Umurmu berapa tahun John sekarang? 20 tahun Om katanya. Oh. Jadi kita sudah tak ketemu 5 tahun ya John kurang lebih. Iya Pak katanya. Iya Om. Sekarang kelas berapa John? John bilang tetap stabil Om. Oh kelas berapa tetap stabil? Kelas 9. Aneh itu Bapak Ibu Saudara ya. Saudara pernah enggak kritis diri saudara, mayoritas orang Kristen tidak berubah. Kalau anak kita tinggal kelas, Bapak Ibu sedih enggak? Sedih. Bodohnya kita negor anak, malas belajar kamu ya. Itu orang bodoh Bapak Ibu Saudara. Kalau orang cerdas langsung introspeksi diri. Jangan-jangan aku kurang pantas menjadi anak. Jangan-jangan aku kurang detail untuk mengajari. Jangan-jangan aku kurang perhatian terhadap pelajaran anak-anak.
Itu namanya orang bijak, Bapak Ibu Saudara. Karena kita sadar kita secara manusia kita bisa salah. Amin. Kalau kita di rohani tinggal kelas, Tuhan setingkat, Bapak Ibu Saudara. Cocok nggak Tuhan introspeksi? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia sempurna. Amin. Dia sempurna, Bapak Ibu Saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara, bodohnya orang Kristen, Tuhan itu hebat, tunggu berjalan, ini kan udah cerdas. Buta celik sakit sembuh, nggak ada hebatnya, Bapak Ibu Saudara, nggak ada hebatnya sih, nggak ada hebat. Membuat orang sombong jadi rendah hati, bisa nggak iblis lakukan? Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Lukas 1:37 firman Tuhan berkata apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tahukah saudara? Terminologi kalimat ini apa? Artinya sama yang lain, nggak mungkin. Saya ulangi sekali lagi. Lukas 1:37 firman Tuhan berkata apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tahukah saudara terminologinya? Kalimat itu artinya sama yang lain tidak mustahil. Sama yang lain mustahil maksudnya. Alamatkan tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam konteks perubahan kelakuan menjadi kebenaran. Jangan kepada sakit, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang orang Kristen mental dukunnya belum tuntas, jadi agak susah. Saya sedih kalau orang Kristen selalu bicara panjang umur, itu gagal fokus namanya, Bapak Ibu Saudara. Panjang umur itu adalah hal lahiriah. Dalam Tuhan gak penting panjang umur atau pendek umur. Amin. Tapi fokus kita adalah bagaimana kondisi rohani kita saat dipanggil. Fokus kita adalah bagaimana kondisi rohani kita saat kita dipanggil. Orang yang paling jahat sama orang yang paling baik tetap bisa pendek umur. Amin. Karena Tuhan tidak berfokus pada kuantitas. Stefanus, dia sebagai proto-martir atau martir pertama, umurnya 30-an something, meninggal. Tuhan Yesus 33,5 tahun, dia sudah mati. Makanya ada pendeta bilang sama saya, Pak Herman, saya berdoa supaya umurku 120 tahun. Saya bilang, apa Bapak Ibu Saudara? Bapak nggak tahu loh apa yang Bapak minta. Loh kenapa? Kalau umur Bapak 120 tahun, teman Bapak sudah mati semua. Orang ngajar cerdas rohaninya kalau berfokus pada umur panjang. Tapi kita harus fokus pada kualitas. Amin. Ini penting sekali, makanya banyak orang Kristen, saya ingat mayoritas orang Kristen kemasannya berubah, tapi dalamnya masih tidak berubah. Saya ulangi ya, mana orang lebih mudah tidak terlambat ke gereja atau ke bandara? Jawab Bapak Ibu Saudara. Hah? Nah, Pak Arfan doang masuk surga. Kalau pesawat Anda ke Hong Kong jam 7 pagi, sampai bandara jam berapa Bapak Ibu Saudara? 3. Hah? Jam berapa? 3. Boro-boro jam 3, nggak bisa tidur Pak, mau ke Hong Kong, mau ketemu Jackie Chan. Kalau ibadah kita jam 9 pagi sampai gereja jam berapa? 9. Dengan 10 Pak Romeo, tinggal makan saja dia. Saudara yang terkasih, kadang kala orang berubah pada kemasannya, isinya tidak berubah. Bertahun-tahun ikut Yesus tetap bohongi istri. Bertahun-tahun ikut Yesus tetap bohongin istri, tetap simpan kesalahan suami. Ayo move on Bapak Ibu Saudara. Ini tahun 2022, tahun penggenapan janji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak move on,
Saya nggak bilang Tuhan nggak genapi. Janji Tuhan pasti digenapi, karena Dia yang punya janji. Amin. Tapi kasihan saya sama saudara. Sebagai gembala tuh yang Tuhan percayakan dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Pulau Gebang, saya himbau Bapak Ibu Saudara, adakan perubahan hidupmu. 2022. Saudara yang terkasih, maafkan saya, orang Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, komunis, penjahat sekalipun kalau kena kanker setinggal mereka. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kalau kena kanker setinggal? Jadi kesimpulannya, antara orang beriman yang lain dengan kita yang beriman pada Yesus, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Kalau mereka sembuh, sukacita enggak? Nggak ada bedanya kalau dalam konteks ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa gereja menekankan hal itu? Ada nggak firman Tuhan yang berisi balaslah kejahatan dengan kebaikan? Kelima agama yang saya sebutkan tadi, mereka suka nggak hal ini? Orang Kristen suka nggak? Nggak juga, Pak. Jadi sama Bapak Ibu Saudara. Nggak ada perbedaannya antara kita orang percaya dan yang tidak percaya. Kita diajarkan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu benar-benar jahat, Bapak Ibu Saudara. Perbedaan orang Kristen sama agama lain bukan pada janji Tuhan. Kalau yang namanya janji Tuhan, semuanya pada suka, Bapak Ibu Saudara. Orang jahat pun mau masuk surga. Masalahnya yang jadi pertanyaan, suka nggak kita dengan perintah Tuhan? Roma 4 ayat 21 kita akan buka firman Tuhan. Kalau nggak buka kita perintah nggak rohani. Roma 4 ayat 21 dengan cepat saya bacakan saja. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Firman Tuhan tegaskan, jikalau kamu mengasihi aku, yakni Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan itu berat atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Untuk baris ini, perintah Tuhan itu berat atau tidak? Berat ya? Berarti nggak pernah baca Alkitab. Untuk baris ini, perintah Tuhan berat atau tidak? Hah? 1 Yohanes 5 ayat 3 firman Tuhan berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, itu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang menjadi berat itu karena keinginan kita, karena hawa nafsu kita, karena kedagingan kita. Hingga firman Tuhan tidak menjadi fokus utama dalam hidup. Yang menjadi fokus utama adalah keinginan, kedagingan kita. Alkitab secara praktis dibagi menjadi banyak bagian, tergantung dari sudut mana kita tinjau. Tetapi secara khusus pagi hari ini Alkitab saya ingin bagikan, dibagi menjadi dua. Yaitu apa? Yaitu perintah dan janji. Makanya pagi hari ini saya berikan tema firman Tuhan, perintah, janji dan perintah. Contoh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji, Bapak Ibu Saudara? Perintah. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu perintah atau janji?
fokusnya jadi mengerikan Bapak Ibu Saudara. Minimal kita punya mental pecundang. Pecundang tahu kan? Orang yang menghasut. Contoh lain, belilah Mercy seharga 2 miliar. Itu perintah atau janji? Perintah, karena ada kata kerja belilah. Maka kau dapat hadiah motor seharga 200 juta. Itu perintah atau janji? Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara, apa jadinya kalau fokus kita terhadap janji. Anda pergi ke showroom Mercy, Anda ketemu kepala manajer penjualan. Pak, katanya dapat hadiah motor seharga 200 juta Pak. Iya, kalau beli Mercy. Maaf Pak, katanya. Saya nggak mau beli Mercy, saya cuma mau hadiahnya saja. Anda pasti dilihatin dari atas ke bawah. Terus dia ngomong apa? Tidak bisa. Kalau fokusnya nggak beli Mercy, nggak dapat motor. Terus Anda naik darah. Dia bilang apa? Jangan memaksakan orang Pak, katanya. Orang saya nggak mau beli Mercy, saya mau hadiah motornya saja. Makin lama dia melihat Anda, kemudian dia lembutkan suaranya, karena dia tahu yang dia hadapi adalah orang stres. Biar Bapak Ibu Saudara yang terkasih tahu, orang stres yang hanya berfokus pada janji. Makanya manajer bicara sangat lembut sekali, Pak, maaf Pak, nggak bisa Pak. Untuk dapat motor harus beli Mercy. Makin dia naik darah, saya tuntut kau ke polisi. Kau tidak tahu saya pengacara. Manajer makin lembut dengan suaranya dan nyaris tak terdengar. Karena dia tahu betul yang dihadapi orang gila. Maafkan saya, ini akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Khotbah harus keras. Khotbah harus tegas. Kalau enggak, kita enggak mengalami perubahan dalam hidup. Yang keras kepala batu, yang sombong, orang yang suka hal-hal duniawi, saya tidak mau. Sebagai gembala dari Jemaat Pulau Gebang, kita jangan mau didinamobokan oleh firman-firman tentang berkat, tentang mujizat. Jadi ada satu lirik lagu lama Kembang Lawas, janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Nah, itu kesukaan Bu Elizabeth dan Ibu Budi kayaknya. Nanti kita karaoke Bu Budi ya. Janji tinggal janji. Bulan akhir. Ya. Janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Padahal janji itu adalah akibat Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda beli Mercy pasti dapat motor. Amin. Kalau Anda mencari kerajaan Allah dan kebenaran, pasti semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang terjadi, carilah kerajaan Allah dan kebenaran tidak dilakukan. Maunya semuanya ditambahkan. Ini kacau Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan tidak connect kalau kata orang Medan. Jujur, banyak orang Kristen malas baca Alkitab setiap hari. Saya tahu siapa yang tidak pernah baca Alkitab. Dan saya tahu di mana mereka duduk yang tidak sering baca. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih, orang suka khotbah, khotbah muji-muji diri sendiri, khotbah yang enak-enak, itu mengerikan. Datang ke gereja itu bukan supaya sakit engkau sembuh. Itu gunung kawi Bapak Ibu Saudara.
Ibadah yang sejati penekanannya menerima atau memberi. Ibadah yang sejati penekanannya menerima atau memberi. Lebih daripada memberi, tapi berkorban. Apa itu? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang paling menyedihkan dalam hidup ini, kita tidak berkenan kepada Allah. Persembahkan itu berarti berkorban. Tapi jujur Bapak Ibu Saudara, banyak enggak gereja kasih statement datang ke gereja yang sakit sembuh, yang enggak punya anak dapat anak, yang enggak punya jodoh dapat jodoh, engkau akan mendapat berkat berlimpah. Banyak enggak gereja menekankan hal ini? Itu sifatnya menerima atau memberi. Itu bukan ibadah yang sejati kalau saya bilang. Ibadah yang sejati itu berkorban. Siapa yang berkorban buat Tuhan? Pak Petrus dan Pak Yusuf. Ibadah yang sejati bicara tentang pengorbanan, pengorbanan, berkorban. Jangan kita dididik jadi mental yang lemah, ya, yang hanya mau menerima, tapi tidak mau berkorban. Hukum tabur tuai itu berlaku, Bapak Ibu Saudara, masih berlaku. Firman Tuhan berkata, siapa yang menabur, dia akan. Yang herannya nggak pernah menabur tapi mau menuai. Ini kejahatan. Yang nggak pernah menabur dia mau menuai, kejahatan. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang datang di ibadah hari ini. Minimal paradigmamu akan berubah. Amin. Karena Kristen itu bukan agama kebanggaan, tapi agama tanggung jawab. Kekristenan itu bukan agama kebanggaan, tapi kekristenan itu adalah agama tanggung jawab. Kalau nanti malam kita dipanggil, kita harus bertanggung jawab. Maka fokus kita ke gereja bukan soal sakit sembuh, bukan soal keinginan kita dikabulkan. Itu ibadah berhala. Ibadah yang sejati itu kita datang ke gereja untuk mengenal Dia, tahu kehendaknya. Kita mau menghidupkan diri kita di dalam kehendaknya. Semakin tegas kita berkata, jangan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi atas. Amin. Maka itu kita diajarkan doa Getsemani yang isinya apa? Kalau boleh cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Ketika mobil kita dipepet orang, kalau boleh pepet balik lah. Tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Pepet, ya. Pepet lagi. Tapi bilang Tuhan berkati. Ya. Jangan bilang setan kau. Kayak kau. Ketika istri kita kurang hemat berkata-kata, kalau boleh cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Maka kalau kehendak Tuhan itu apa, Pak? Biar kehendak Tuhan jadi apa? Dalam firman Tuhan katakan, kasihilah istri. Bapak-bapak nggak ada yang amin nih. Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus menomorsatukan kehendak Tuhan.
Makanya bahaya sekali penipuan kalau di gereja dikatakan apa yang kau minta dikabulkan. Hei, Tuhan itu bukan objek. Kita yang objek. Tuhan bukan mengabdi pada kita, tapi kita yang mengabdi pada Tuhan. Orang Israel keluar dari Mesir tujuannya ke tanah perjanjian. Kalau mereka taat fokus perintahnya Tuhan, bukan janji. Orang taat dikejar berkat. Amin. Orang taat tidak mengejar berkat, tapi orang taat itu dikejar berkat. Orang taat tidak mengejar janji, tapi janji yang mengejar orang taat. Amin. Kalau fokusnya perintah Tuhan, mereka sampai tanah perjanjian hanya 40 hari. Akhirnya berapa lama bangsa Israel? 40 tahun. 40 tahun. Itu berapa kali lipat? Sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Yang lebih mengerikan bukan 40 tahunnya, tapi banyak yang gugur di tengah jalan. Dan Tuhan ulangi dalam perjanjian baru. Firman yang berkata apa korelasinya? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi berfokuslah pada perintah bukan janji. Berfokuslah pada perintah bukan janji. Ada lirik lagu yang mengatakan, yang ku pegang hanya janjimu. Ini lagu kurang cocok buat saya. Yang kita pegang bukannya janji, yang kita pegang adalah perintah. Amin. Yang pegang janji Tuhan itu adalah domainnya Tuhan, itu adalah wilayahnya Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu, Tuhan pernah nggak ingkar janji atau lupa janji? Jadi kalau kita lupa janji, itu nggak masalah. Jangan ingatkan dia akan janjinya. Maksudnya jangan ingatkan Tuhan pada janjinya. Orang dia nggak pernah lupa, dia nggak pernah ingkar janji. Jangan ragukan dia, tapi ragukan kita. Kita taat apa enggak? Banyak pendeta-pendeta atau pengkhotbah dan hamba-hamba Tuhan kalau di mimbar berdoa, saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Ini kurang rohani Bapak Ibu. Kapan lu bayar preminya? Main klaim aja. Premi yang pernah dibayar. Tuhan Yesus yang sudah bayar premi Bapak Ibu Saudara. Salahnya akhirnya jadi jemaat ikuti Tuhan. Saya klaim janji Tuhan. Sama saya tutup bungkus. Saya tutup bungkus. Enggak sekalian lu karetnya. Ngasih dulu. Filipi 3 konteks kebenaran ini dialamatkan pada jemaat Filipi yang notabene sampai limit tertentu bagus rohaninya. Limit berikutnya mandap. Mayoritas orang Kristen persis seperti orang Israel. Suka berkat, suka janji, tidak, tapi tidak suka perintah. Padahal kalau perintah kita lakukan, kita melangkah maju. Kalau fokusnya bukan janji, kalau fokusnya perintah, wah itu luar biasa. Mayoritas orang Kristen gak ngerti apa arti beriman, Bapak Ibu Saudara.
percaya yang beda dengan agama-agama lain. Ada ibu sakit kanker, sudah gak ada harapan hidupnya. Saya tanya, jadi bagaimana ibu dengan respon dokter seperti itu? Pak Pendeta, ketahuilah, walaupun dokter telah berkata gak ada harapan hidup, saya tetap beriman. Sakitku sembuh, amin. Itu iman atau bukan, Bapak Ibu Saudara? Pagi hari ini saya ajak berpikir, jadi nggak ngantuk. Ibu itu berkata apa? Pak Pendeta, ketahuilah, walaupun dokter telah berkata nggak ada harapan, tapi saya tetap beriman sakitku sembuh. Itu iman atau bukan? Iman ya, Bapak. Iman itu bukan bicara tentang menerima tapi berkorban. Jadi jawabannya itu bukan iman. Kita belajar. Siapa disebut bapak orang beriman? Hah? Abraham. Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Itu perintah atau janji? Itu penekanannya menerima atau memberi, Bapak Ibu Saudara? Bukan di situ Abraham disebut bapak orang beriman. Dan ayat berikutnya kata, Abraham ambil anakmu yang tunggal, spesifik yaitu Ishak. Karena Abraham sempat buka cabang, Bapak Ibu Saudara. Dia punya anak tunggal Ismail. Bukan anak Ishak ya. Dipertajam lagi, yang kau kasihi, kata Tuhan. Sembelih dia bagiku. Ini perintah atau janji? Itu bicara berkorban, Bapak Ibu Saudara. Di situ Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Di situ Bapak Ibu Saudara tahu terminologinya. Disebut bapak orang beriman. Dia biangnya, Bapak Ibu. Jadi yang saya tekankan adalah ketika Tuhan janji bahwa keturunanmu sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Di situ Tuhan, Abraham belum disebut sebagai bapak orang beriman. Tapi ketika perintahnya dia lakukan, perintah ini bicara tentang ketaatan. Ketika Tuhan suruh anak yang kau kasihi korbankan, baru di situ disebut Abraham bapak orang beriman. Nah, pagi hari ini ada 3 janji Tuhan untuk Abraham. Yang pertama adalah tanah. Yang kedua keturunan. Yang ketiga berkat. Ketika kita melakukan ketaatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub masih ada untuk kita semua. Kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar beriman di situ, Tuhan, saya beriman tahun ini istriku tidak cerewet lagi. Atau walaupun istriku cerewet sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Yang benar yang A atau yang B? Yang B. Kalau beriman sakitku sembuh itu bicara tentang senternya aku. Bapak-bapak, walaupun istriku cerewet sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Amin. Itu iman, Bapak Ibu Saudara.
Tanpa sadar orang bertobat lahir baru jadi Kristen, tapi konsepnya masih agama duniawi. Tuhan, biarpun menantuku menyebalkan, Tuhan, biarpun mertuaku menyebalkan, yang lebih bahaya lagi, Tuhan, walaupun jemaatku menyebalkan, tapi aku tidak akan membenci dia. Amin. Itu iman. Kalau iman bicara menerima, itu bukan iman. Tapi iman bicara tentang pengorbanan. Pengorbanan perasaan, Bapak Ibu Saudara. Itu iman. Ciri agama Kristen bukan sekedar tepuk tangan, tadi kita bagus. Bukan khotbah bagus, bukan bahasa roh, tapi perubahan kelakuan menjadi teladan. Itulah ciri agama Kristen, ciri anak-anak Tuhan. Oh. Ciri agama Kristen bukannya di penyembahan. Penyembahan itu bagus, tapi bukan itu ciri utamanya. Bukan bahasa roh. Bahasa roh silakan, tapi ciri orang Kristen bukan di bahasa roh. Khotbah bagus silakan, mendoakan orang sakit silakan, tapi itu bukan ciri utamanya. Ciri utama orang percaya adanya perubahan hidup, perubahan kelakuan. Khotbah kesembuhan, mujizat mana pernah merubah kelakuan kita. Karena fokusnya adalah kita. Kalau udah sembuh, udah malas ke gereja. Kalau sudah diberkati, malas ke gereja. Nah, itu fokusnya kena kita. Makanya saya bilang, itu bukan ciri utama orang percaya. Tapi ciri utama orang percaya ada perubahan kelakuan. Sudah diberkati Tuhan, wah makin gila buat. Diberkati Tuhan, wah makin cinta Tuhan. Itulah perubahan kelakuan. Filipi 1 ayat 27 firman Tuhan berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya baca Alkitab setiap hari? Siapa yang baca Alkitab setiap hari? Orang kenal. Banyak juga sisanya yang nggak baca. Terima kasih untuk kejujurannya. Kenapa saya baca Alkitab setiap hari? Supaya saya bisa bercermin, supaya saya bisa ngaca. Hidup saya masih berpadanan dengan Kristus. Firman Tuhan atau janji Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Nah, pertanyaannya, kenapa janji Tuhan tidak dapat dipisahkan? Yang pertama, karena bagi orang percaya firman Tuhan atau janji Tuhan adalah makanan rohani. Kita makan tiap hari, minimal 3 kali sehari. Ingat, Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Maka itu pertanyaannya adalah, kenapa janji Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita? Karena firman Tuhan adalah makanan rohani. Amin. Anak saya kalau tidak makan dia marah-marah. Sama DWL tadi ya, namanya.
Sama. Dia marah-marah Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan bilang apa? Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Yang kedua, kenapa janji Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang percaya? Yang kedua, yang tadi saya bahas, dia sebagai cermin kita. Makanya saya himbau Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, minimal engkau 1 kali saja baca Alkitab, 1 hari, 1-2 ayat. Tujuannya supaya engkau bercermin. Engkau sudah berpadanan belum dengan firman Tuhan? Hidupmu sudah berpadanan belum dengan firman Tuhan? Jangan sampai cerminmu pecah. Ketika kita membaca Alkitab dan merenungkannya, itu seperti cermin yang menjelaskan kepada kita siapa kita. Yang kita lihat apa kekurangan kita. Wah, giginya ada cabenya, giginya ada hitam-hitam. Jadi cermin itu adalah menyadarkan hal-hal yang harus kita bereskan, supaya saya enggak dipermalukan. Amin. Saya kesian sama Bapak Ibu Saudara. Engkau tiap minggu rajin beribadah, tapi kelakuanmu kucing aja melengos meong. Yang ketiga, saya undang pemain musik, singer. Yang ketiga yang kita harus belajar, yang ketiga yang terakhir, firman Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Nungguin ya. Yang ketiga, dia sebagai buku pelajaran kehidupan. Makanya saya bilang tadi di awal, kita sebagai orang percaya masalah pasti ada, gesekan pasti ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Masalah pasti ada. Namanya kita orang hidup ya, masih dinamis. Orang mati aja ada masalah, kuburan udah penuh Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita yang hidup? Gesekan pasti ada, tapi jangan digesek terus Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya punya prinsip dalam hidup ini. Masalah yang besar kita kecilkan, masalah yang kecil gak buat. Sama jangan cari-cari masalah Bapak Ibu Saudara. Jangan cari-cari masalah. Jangan cari-cari masalah, tapi layanilah seorang ahli. Bapak Ibu Saudara, itu kekejian. Kekejian. Kalau Tuhan ajarkan kejahatan balas dan kebaikan, masa engkau balas kejahatan yang kejahatan? Itu sama-sama jahat. Masalah pasti ada, gesekan pasti ada. Yang mencari benar dan salah, tapi apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan inginkan? Jangan sampai ada perpecahan jemaat di tempat ini.
Yang ketiga, sebagai buku pelajaran kehidupan. Hal-hal bagaimana menghadapi suami istri, anak-anak, sampai pengkhianat, itu ada di dalam firman Tuhan. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tidak pilih ke kiri atau ke kanan, hidupmu akan diberkati. Amin. Engkau tidak akan turun tapi naik. Engkau tidak akan menjadi ekor tapi kepala. Saya himbau dari mimbar yang kudus ini, tetaplah kerjakan keselamatan. Tetap pegang perintah dan janji Tuhan. Selamat meraih janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di tahun 2022, the years of fulfillment of God promise. Yang ku tahu, kita akan mainkan pujian. Yang ku tahu, firman Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu meminta tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus selalu menyalipkan kedagingan kita. Yang keempat, kita harus selalu melatih tubuh kita dalam ibadah dan pergaulan yang baik. Keberhasilan hidup kita sangat ditentukan oleh kesadaran kita kepada perintah Tuhan, bukan janji. Karena janji adalah milik Tuhan. Kepada perintah Tuhan yang akan membawa kita kepada keberhasilan. Sementara pemberontakan terhadap perintah Tuhan akan membawa kita kepada kegagalan. Firman-Mu sudah ditabur biar dapat menjadi bertanam, biar dapat menjadi Tuhan tanah yang subur, yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Jadikan kami pelaku firman, bukan hanya kami jago bicara tentang firman. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya masalah pasti ada, gesekan pasti ada. Kami tidak mencari siapa yang benar dan salah, tapi Tuhan mau berkehendak apa lewat hal ini semua. Jadikan Tuhan andalan. Jangan jadikan emosi, keinginan daging menguasai seluruh hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah unity in Christ, family in Christ ada di tengah-tengah ibadah kami. Tidak layak dan tidak pantas kami mencuri kemuliaan Tuhan. Satukan hati kami, satukan roh kami, satukan pewahyuan kami, satukan visi kami. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Kau sungguh amat teramat baik. Yang ku tahu, yang ku tahu, yang berjaga seluruh hidupnya dari kemuliaan yang kulihat yang berjaga seluruh janji Tuhan, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberkati Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kita semuanya diberkati, sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, shalom, puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Kita ada di ibadah raya minggu yang ketiga. Tanpa terasa sudah ada lewat dari pertengahan bulan ini Bapak Ibu ya. Walaupun kemarin ada gempa, tapi Bapak Ibu Saudara aman semua? Aman? Amin. Amin? Amin. Ini kan cuma di sini begitu. Aman? Amin. Amin. Ada yang ngajarin begini luar biasa. Ini karena jemaat-jemaat yang semangat dan mau dan siap melakukan perintah Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sukacita yang luar biasa kembali kita boleh ada di rumah Tuhan. Dan walaupun situasi mungkin makin tidak menentu ya kan, 2022 satu minggu ini kita mendengar banyak berita Omikron sudah sampai menembus angka 1000 ya kan, tapi kita selalu berdoa bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi bangsa ini, penjagaan dan perlindungan Tuhan sempurna bagi anak-anaknya. Yang setuju dan percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita ada kegiatan tanggal minggu kita. Kemarin kita sudah melaksanakan rapat kerja pengurus gereja kita tahun 2022. Bantu doa, di awal Februari kita akan ada pelantikan pengurus, biar semuanya boleh bekerja dengan sukacita, dengan tanggung jawab, dan semuanya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Bapak Ibu, bantu doa, ibadah-ibadah tengah minggu kita akan segera kita mulai. Kita akan mulai di minggu ini. Ibadah mesbah doa kita akan mulai secara onsite hari Jumat ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan coba. Dan ibadah mesbah doa kita akan mulai minggu Jumat ini jam. Kalau onsite rasanya kita akan mulai biasanya jam berapa ya? Tetap 7:30 ya? Baik, 7:30 kita tetap akan mulai karena memang yang pulang kerja kita bisa tunggu bersama-sama. Dan ibadah kaum wanita seperti informasi yang minggu lalu saya sudah sampaikan, kaum wanita kita sudah akan mulai di Sabtu ini. Dan beberapa ibu-ibu saya tanyakan,
lebih baik siang atau menjelang sore, tapi mereka sebagian besar ya, yang saya tanyakan beberapa ini lebih baik siang Bapak Ibu Saudara. Jadi ibadah wanita, ibu-ibu saya bisa lihat tangan-tangan yang terangkat. Nah, yang ibu-ibu, Pak Wiwi nggak usah angkat tangan, Pak Wiwi, Bapak-Bapak. Ya kan? Nanti kaum pria ada ibadahnya juga. Wanita bukan hanya ibu-ibu, tapi semua wanita yang belum menikah juga boleh ikut, ya kan? Saudari Lilis bisa ikut, ya. Nah ini dia. Kita wanita-wanita punya ibadah wanita khusus hari Sabtu ini. Bilang yang sebelah, ada wanita di sebelah Bapak Ibu Saudara, bilang sama dia Sabtu ini. Sabtu ini jam 11 siang kita wanita-wanita kumpul untuk ibadah sama-sama. Tante Budi and the gang siap ya, Tante Luis jam 11 kita kumpul di sini. Kita mau bikin gara-gara. Ibu-ibu siap bikin gara-gara? Haleluya. Maksudnya kita mau ibadah sama-sama. Nah, sore harinya, ya sebentar. Sore harinya ada ibadah tim juga secara onsite. Jadi remaja-remaja, anak-anak muda kita akan mulai ibadah teens di gereja jam 4 sore. Nah, kaum wanita, ibu-ibu kita sudah punya ketua, kita sudah punya koordinator, dan nanti akan dibantu oleh semua ibu-ibu yang ada. Saya perkenalkan koordinator kaum wanita kita, yaitu Ibu Sundari. Sundari akan memimpin kaum wanita di tempat ini, dan saya percaya bahwa ini kemajuan bagi gereja kita. Begitu juga kaum pria kita juga sudah punya koordinator. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rudi Antame. Bapak Rudi, sebentar. Ini ketua kaum pria kita, haleluya, ya kan? Merangkap ketua pembangunan, tukang bongkar tembok gitu ya. Tapi kan bongkar tembok tidak setiap bulan toh, ya kan? Jadi Bapak Rudi akan memimpin ibadah kaum pria. Kaum pria ibadahnya kapan? Kaum pria ibadahnya minggu depan, tunggu 1 minggu. Saya nggak berani kaum pria dan kaum wanita diadakan di minggu yang sama, karena nanti anak-anak terbengkalai Bapak Ibu Saudara, ya kan? Jadi kaum wanita punya ibadah, kaum pria urus anak-anak di rumah, begitu ya kan? Kuku boleh datang ibadah, kucong urus rumah dulu di rumah, ya kan? Minggu depan gantian, ya kan? Kita ibu-ibu di rumah, jangan jalan-jalan ibu-ibu, berganti. Jadi bapak-bapaknya punya ibadah, pria-pria yang luar biasa, bukan hanya bapak-bapak. Boston belum menikah bisa hadir, ya kan? Nah ini saya biar promosi, ada banyak single-single di sini supaya cari jodoh nggak kemana-mana, sesama anak Tuhan, amin saudara. Nah teens kita juga Sabtu ini jam 4 sore, dan kaum pria minggu yang akan datang tanggal 29, jamnya nanti akan ditentukan kemudian. Begitu juga ibadah atau acara Praise and Worship Night Kamis ini akan kembali kami adakan. Kamis yang lalu minta maaf, kita tunda, kita tiadakan karena satu dan lain hal. Karena putra dari Ibu Lena yang juga biasa memuji Tuhan sama-sama dengan kita sedang dilakukan operasi skoliosis Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan berdoa bersama buat putra dari Ibu Lena. Kemudian untuk data jemaat Bapak Ibu Saudara, saya perlu informasikan, kami menunggu Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftar sebagai jemaat gereja kita. Mohon kami tunggu sampai akhir bulan Januari ini. Kenapa kami harus informasikan ini? Karena ini untuk perapihan data jemaat gereja kita, dan kami menjadi informasi buat kita jemaat mana yang memang adalah sungguh-sungguh benar-benar jemaat gereja kita atau hanya simpatisan, supaya kita bisa memberikan porsi pelayanan sesuai dengan porsinya, begitu Bapak Ibu Saudara. Dan kita tunggu Bapak Ibu Saudara mengisi data jemaat yang ada. Kalau Bapak Ibu Saudara tanya gimana caranya mengisinya, Bapak Ibu Saudara bisa menanyakan kepada Ibu Monik. Ibu Monik boleh berdiri sebentar supaya jemaat bisa kenal. Nah ini dia Ibu Monik, bisa menghubungi Ibu Monik untuk mendaftar sebagai jemaat gereja kita. Nanti Bapak Ibu Saudara diberikan linknya, isi di rumah, dan sama-sama kita maju untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Begitu pengumuman informasi sepekan hari ini. Nanti minggu depan kami akan informasikan siapa-siapa yang menjadi pengurus gereja kita, dan awal bulan Januari, awal bulan Februari maksud saya, kita akan berdoa bersama-sama untuk pengurus yang ada dan siap bekerja melayani Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan kita ke Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah berkat Tuhan. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, kami berdoa setiap tangan-tangan yang memberikan berkati Bapak, berlipat kali ganda digenapi dalam kehidupan anak-anakmu. Diberkati kesehatan kami, diberkati rumah tangga kami, diberkati keluarga kami, pekerjaan usaha bisnis toko dagang kami. Apa saja yang kami lakukan, Tuhan membuat berhasil dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan ucapan syukur, dan biar setiap persembahan boleh menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Oh Yesus, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tabur di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, jangan percaya Tuhan setia. Biar menjadi doa kita hari ini. Satu-satunya penolong kita, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tuhan tak pernah mengecewakan kita, tak pernah yang mengecewakan. Yesus, kalau kita puji bersama, dapat ku tabur di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita pulang dari gereja siang hari ini, percayalah, imani setiap pujian ini. Tuhan sudah sediakan setiap janjinya buat kita. Tuhan sudah sediakan berkat-berkatnya buat kita. Apa yang kita perlukan hari-hari ini, apa yang kita gumuli hari-hari ini, Tuhan punya banyak stok berkat di surga. Karena itu jangan lupa, jangan kita hanya mau terima janji Tuhan, tapi ingat firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kita lakukan bagian kita, kita lakukan apa yang menjadi tugas kita. Taati perintahnya, taati firman-Nya, baca firman Tuhan setiap hari. Lihat ada janji firman Tuhan di tempat itu. Apa yang menjadi janji Tuhan buat kita, lakukan. Apa yang menjadi perintah Tuhan buat kita, lakukan. Yang terbaik, jadilah hamba-hamba Tuhan yang setia. Jadilah jemaat-jemaat yang setia iri Tuhan. Masalah tantangan tidak boleh menghalangi untuk ikut Tuhan. Kelemahan kita, keletihan kita, sakit penyakit kita apapun tidak boleh menghalangi kita untuk setia sama Tuhan. Raih janji Tuhan dalam hidupmu, tapi jangan lupa taati perintahnya, lakukan perintahnya. Beriman apapun yang terjadi, saya mau tetap ikut Tuhan sampai akhir. Apapun masalah yang saya hadapi, saya mau setia iri Tuhan sampai akhir. Haleluya, kita sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sama-sama.
yang sedang kami hadapi. Dengan iman kami mengangkat tangan tanda, kami percaya bahwa segala sesuatu dapat kami tanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami bawa berkat, kami bawa kemenangan, kami bawa kepastian, kami bawa sukacita, bahwa segala perkara dapat kami tanggung bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan tersedia bagi mereka, berkat Tuhan tercurah bagi anak-anak-Mu, diberkati dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, apa saja yang Tuhan percayakan Tuhan buat keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Sukiman bersama istri, anak-anak, cucu menantu, diberkati Tuhan dalam setiap pelayanan kesehatan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor Rudi Wijaya bersama istri, anak-anak, cucu menantu, diberkati Tuhan. Kami tim penggembalaan ada dalam anugerah Tuhan, sehingga kami boleh melayani Tuhan, melayani setiap jiwa-jiwa yang ada. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan, akan ada banyak jiwa boleh semakin datang kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap pengurus yang sudah dipilih, yang sudah ada, bahkan yang sebentar lagi akan dilatih Tuhan mengurapi secara khusus. Biar kami semua boleh bekerja, kami semua boleh melayani Tuhan dengan ketulusan hati, dengan tanggung jawab, dengan motivasi yang benar. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada, kami boleh dipercaya untuk melayani Tuhan, bukan karena kecakapan, bukan karena kehebatan kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan yang ada buat kami. Terima kasih Tuhan, satu persatu jemaat-Mu Tuhan tolong dalam setiap persoalan, masalah, tantangan kehidupan masing-masing. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan urapi, berkati. Kami tahu Tuhan, dalam menjalani hari-hari ini, baik di tahun yang baru ini, masalah dan tantangan kami hadapi, persoalan kami hadapi, baik dalam hal ekonomi, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Namun kami percaya Tuhan, selama kami berjalan bersama Tuhan, selama Tuhan bersama kami, menyertai langkah kami, maka kami tidak akan takut bahaya. Kami akan terus percaya janji Tuhan. Kami akan menjadi pelaku firman, melakukan firman-Mu sesuai yang menjadi firman Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Diberkati anak-anak kami, diberkati sekolah mereka yang akan dimulai sepanjang bulan ini. Bahkan sebagian kami akan memulai esok hari. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ini Tuhan dan bagi anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa mengucap syukur buat jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, sepanjang minggu yang lalu, bahkan sepanjang minggu ke depan. Kami berdoa Tuhan ada umur panjang di tangan kanan dan kaya kehormatan di tangan kiri. Anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan tercurah bagi setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan siang hari ini buat jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan berkuasa. Kami berdoa Tuhan menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang sakit hari ini. Kami berdoa untuk mama mertua dari Berry dan Gloria memberkati, mama dari Gloria Tuhan yang saat ini dalam masa pemulihan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa tangan Tuhan yang terulur menjamah mama dari Berry, segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala virus-virus apapun. Saat ini juga kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan sempurna segala ketakutan, kekhawatiran yang membuat dia gelisah, membuat tidak bisa nyaman. Kami berdoa, kami cabut dalam nama Yesus, sehingga mama kami, mama Berry dan Gloria bisa pulih dan sehat kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak kami Mahes Tuhan, yang sedang mengalami masalah dalam pencernaan Tuhan, pencernaan sehingga membuat dia muntah-muntah. Oh Tuhan, segala kelemahan tubuh, segala sakit penyakit, kami berdoa tangan Tuhan yang berkuasa menjamah, menyembuhkan sempurna, memulihkan segala kelemahan tubuh, virus-virus yang ada dalam tubuh Mahes. Saat ini juga kami perintahkan keluar dalam nama Yesus, sehingga tubuh Mahes adalah tubuh Allah, adalah bait Allah, sehingga tidak ada saraf penyakit dalam tubuhnya. Terima kasih Tuhan, Mahes sudah sembuh, Mahes terima pemulihan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan ibunda mama dari Bapak Fernando Tuhan, yang saat ini juga sedang terbaring sakit di Medan. Oh Tuhan Yesus, kami berseru kepada Allah yang hidup, segala sakit penyakit yang sedang dialami oleh mama dari Bapak Fernando dan Ibu Arika, Tuhan, kesembuhan terjadi bagi hamba-Mu, pemulihan terjadi bagi hamba-Mu, sehingga masa tuanya boleh diberkati Tuhan bersama dengan anak-anak cucu menantu. Dia boleh merasakan sukacita di tengah-tengah kelemahan tubuhnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus berkati keluarga hamba-Mu Ibu Arika yang hari ini juga karena kurang sehat, juga Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan sempurna, sehingga di minggu yang akan datang kami bisa bertemu dalam kasih Tuhan, beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, yang hari ini juga Tuhan kami bawa anak kami Hello Tuhan,
putra dari Ibu Lena dan Bapak Stephen. Tuhan Yesus kami berdoa, segala kelemahan tubuh, tulang-tulang yang sudah dioperasi kemarin, Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya. Segala kelemahan, segala sakit, segala apapun Tuhan yang membuat tubuhnya luka, yang membuat tubuhnya lemah, saat ini juga kami berdoa pemulihan terjadi bagi Elo. Elo sehat kembali, Elo pulih kembali, Elo bisa beraktivitas, bisa sekolah di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Ini doa ucapan syukur kami. Kami bawa bangsa Indonesia kepada Tuhan. Pemulihan terjadi bagi bangsa kami, sehingga virus-virus COVID-19 apapun bentuknya tidak lagi bisa menguasai bangsa kami, karena Tuhan Yesus ada bertata bagi bangsa Indonesia. Berkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang bawah. Roh takut akan Tuhan ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya Bapak, kami akan kembali dari tempat ini Tuhan. Kami akan terima berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati kami ada di tempat ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dalam kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, arahkan nanti kita kepada Tuhan, angkat tangan kita dua-dua. Ingat janji firman Tuhan, kalau kau tidak miring ke kiri, miring ke kanan, maka berkat Tuhan akan turun ke atasmu. Suami-suami kasihlah istrimu, istri-istri tunduklah kepada suamimu. Orang tua didiklah anak-anak kita di dalam Tuhan, dan anak-anak hormatilah orang tuamu. Maka berkat Tuhan akan turun ke atasmu. Kau naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sehingga sepanjang minggu ini kita berjalan pada janji Tuhan. Kita lakukan setiap perintah Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, penghiburannya, pengurapannya menyertai kehidupan kita, mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu yang akan datang. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan. Kuasa dan raja mulia
Ada